Ya, monggo. Oke, gimana kabarnya kita hari ini? Alhamdulillah, sebenarnya baik. Cuma saya tuh kurang kayak apa ya, merasa ada satu problem yang harus diomongin juga. Oke, emangnya problemnya gimana, Bro? Ini begini, tapi jangan dikasih tahu siapa ya. Iya. Jadi tuh saya kan udah berumur cukup matang ini. Terus saya tuh lihat teman saya kayak udah nikah itu, saya tuh baru sadar, oh saya ternyata itu juga sosok pendamping dalam hidup saya. Terus selain itu saya juga banyak omongan dari orang lain kayak kapan nikah, itu loh ada teman-teman yang udah nikah gini-gini. Jadi saya tuh kayak merasa insecure juga, kok nggak ada sih yang sama saya. Terus dalam hal itu menyebabkan saya tuh pengen cepet-cepet nikah juga. Seperti kayak minta tolong sama orang tua, kayak dicariin jodoh gitu. Oke, emang Mbak Intan ini sekarang kerjanya di mana dan sehari-harinya ngapain aja kegiatannya? Kalau saya kerjanya itu di bukit kayak sebagai desainer gitu. Jadi terbilang sibuk gitu lah Kak. Jadi nggak seberapa peduli kayak hal seperti itu. Tapi sejak ada omongan itu saya jadi lebih berfokus pada hal itu juga. Dan saya juga itu kadang kala waktu luang itu menyempatkan waktu untuk baca buku, kayak novel, terus melihat YouTube, film gitu. Berarti Mbak Intan ini suka baca buku ya, dan lihat-lihat video di YouTube gitu ya. Oke. Ini, jadi saya sehari ini saya ada buku, cuman saya taruh di laptop itu ada cerita. Kalau bisa Mbak Intan mau baca, enggak? Saya boleh. Saya saranin untuk membaca cerita ini ya, dan mungkin bisa dibaca dan bisa dimengerti. Silakan. Kamu baca sebanyak ini, mau Saya video maksudnya? Mungkin nggak semua sih. kebetulan kayak gini. Nanti ujung-ujungnya bagaimana nanti itu bedain zaman dulu ini Mungkin
sama itu lebih ke tentang perjuangan bukan saya jadi orang lain nanti kalau misalkan dari itu Bisa ya, bisa. Ini kayaknya dari awal. Boleh, ambil. ya loh iya kebun belakang panen. Kakek dan nenekku sudah menikah lebih dari 20 tahun. Waktu itu usia mereka masih belia. Keduanya hasil perjodohan orang tua. Melirik pernikahan mereka di dalam dia, itu seperti itu. Saya beberapa orang penjara. Sementara aku menanti untuk menghadap berbeda. Ini bukan lagi cita-cita berbaya. Apa yang aku menyampaikan. Aku sedang menghabiskan kehidupan di rumah mereka, menemani ayah di rumah. Pagi itu aku dan nenek hanya berdua saja. Kami duduk di kamarnya yang menghadap ke kebun belakang. Siapa itu Siti Nurbaya? Aku membalasnya dengan tertawa. Nenek telah membaikan satu tangan dan memberi. Intinya perbedaan itu sudah tidak ada lagi. Jadi orang hidup itu tidak ada pilihan, kata nenek. Hidup itu bukan untuk diri sendiri dan banyak hal yang perlu dipertimbangkan dari pasangan, orang tua pun orang tua, omongan tetangga, mempertimbangkan martabat orang tua, omongan tetangga, pandangan orang-orang sekarang tidak begitu. Kalau masih muda, punya banyak menilai itu. Untuk apa? Untuk tahu apa yang kamu mau. Jawab nenek lalu aku bertanya. Setelah kakekku lelaki yang romantis, ibuku bilang kakek sering membawakan nenek bunga segar yang ia petik di buku belakang rumah. Nenek selalu memandang wajah kakek dengan warna bersari kalau menerimanya seperti bunga mekar. Hingga kini cinta itu tak kunjung pudar di semua sudut rumah kakek nenek. Bunga kering dan hidup seperti ada di mana-mana. Emangnya tidak bahagia hidup seperti ini? Seperti apa? Tanya nenek. Ya itulah nek, berkeluarga, punya pasangan hidup yang romantis. Kalau aku jadi nenek, aku sudah pasti senang sekali. Dibanding itu setiap hari. Jawab. Ia tertawa menegaskan garis-garis keriput wajahnya. Meskipun ukuran nenek-nenek, sisa kecantikannya di masa muda masih jelas terlihat. Nenek menjelaskan padaku, kau tahu tidak kalau nenek tidak suka bunga. Kau tahu tidak kalau nenek tidak suka bunga. Mataku membelalak, tidak suka. Nenekku memgeleng, senyumnya mengembang. Nenek menjelaskan, yang suka bunga itu yang suka bunga itu kakek. Tapi kenapa nenek selalu senang setiap kakek membawakan bunga? Tanyaku, ia tertawa lagi. Waktu dijodohkan, jawabnya sabar biasa. Kami berdua tidak ada yang senang dalam keputusan itu nyaris 1 tahun tidur pisah aja. Padahal menikah pun baru saja ayah ibu kami sudah perlu kapan punya anak dan lain berkata. Bagaimana punya anak? Kalau kita saja tidak mau mencoba. Ia melepas kacamata dan berjalan menuju rak sakti di lampunya. Mengeluarkan setangkai mawar dari laci palu. Nenek menjelaskan padaku, ini bunga pertama yang kakekku berikan, yang petik di tahun belakang. Dagunya mendidik mengarah pada jendela besar yang menghadap ke kebun belakang rumah. Meski bukan sepenuhnya suami istri,
tidak ada salahnya kita jadi tenang. Begitu kakek bilang. Ujar nenek sambil memandangi kelopak mawar kering yang sudah menghitam di tangannya itu. Ia kerjakan kebun belakang itu setiap pagi, setiap hari, sampai berbunga yang cantik-cantik. Saat sudah musimnya, ia rangkai dan berikan pada nenek. Kakekku itu sudah tahu rahasianya lebih dulu, ujar nenek. Rahasia apa? Tanyaku. Tumbuhannya tumbuhnya cinta seperti makanan bunga-bunga, butuh dipupuk dengan sabar. Bunga-bunga dari kakekku bukan karena cinta. Bunga-bunga itu jerih payah, usaha dan kesabaran. Nenek menyimpannya selalu untuk kita ingat meski pernikahan tak selamanya mudah. Kita jangan saling mentinggi. Jawaban itu membuat diri menangis. Jadi kalau kau tanya, sekarang tentu nenek bahagia. Tapi kau juga harus tahu, jalan menuju bahagia bukan pernikahan, melainkan cinta. Apa bedanya? Tanya. Kau bisa menikah dengan orang yang tak kau cinta sayang, tapi cinta rasanya kau tak harus menikah dengan sayang. Di awal pernikahan kami, cinta tidak ada. Tidak, ia tidak datang begitu saja. Kami mengukurnya pelan-pelan untuk belah bersama orang tua. Ia menerawang kejauhan, bunga-bunga di kebun belakang berwarna-warni seperti kehidupan dan pilihan hidup manusia. Tiba-tiba terbesit dalam benakku sebuah pertanyaan. Memangnya kalau saat itu punya pilihan, Nenek tahu mau pilih apa? Pertanyaan itu akhirnya kusuarakan. Nenek membalikkan tubuhnya menghadapku secara tersenyum. Waktu, jawab nenek. Nenek akan memilih waktu. Terima kasih Mbak Intan sudah membaca. Dan bagaimana Mbak Intan, apa yang Mbak Intan dapatkan dan rasakan setelah membaca cerita ini? Jadi setelah membaca cerita ini, saya lebih tahu bahwa ya seharusnya saya juga buru-buru dalam mencari pasangan. Ya meskipun terbilang saya harus lebih ada usaha untuk mencari, tapi bukan melalui jalan pintas. Agar hasilnya itu seperti yang katanya tadi, di waktu yang tepat dengan orang yang tepat. Sekarang gimana? Apa yang Mbak Intan harus lakukan sekarang? Jadi kalau menurut saya, meskipun yang pertama kayak ada omongan orang lain, ya nggak apa-apa kita terima, tapi dalam artian kita harus menyaring yang positif aja untuk kebaikan diri kita. Kan juga itu untuk masa depan kita yang semakin matang. Jadi meskipun ada omongan kayak gitu, diterima, tapi jangan dimasukkan ke hati. Dan kita juga jangan lupa berusaha, tapi usahanya ini jangan hal-hal yang kayak secara mendesak kayak tiba-tiba harus ada gitu. Tapi harus melalui suatu proses. Jadi sebagai kesimpulan, dalam diri Mbak Intan ini ingin seperti teman-temannya yang menikah dulu daripada Mbak Intan. Jadi Mbak Intan menginginkan untuk dicarikan jodoh oleh orang tuanya. Dari pembacaan ini, jadi intinya Mbak Intan ini masih muda dan punya keinginan dan pilihan banyak. Jadi dalam kesempatan masih muda ini, Mbak Intan bisa memilih dan apa yang Mbak Intan mau itu bisa tercapai dengan kemauan Mbak Intan sendiri. Oke, terima kasih Mbak Intan sudah membaca bukunya dan
Semoga kedepannya Pak Intan bisa memilih dan apa ya, sebagai anak muda juga punya pilihan kayak kita. Terima kasih Pak. Ya mungkin untuk lokasi selanjutnya nanti saya hubungi chat WA aja untuk rekomendasi seperti apa. Biar nanti bisa saya konsultasikan juga Pak. Terima kasih. Sama-sama. Itu. Bisa. Biasanya